Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihwan Lisan dengan NIM C1C019021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Akad Ijarah pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SC MSc. Langsung saja masuk ke pengertian akad ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu ataupun ganti. Dari sebab itu, atas sawab atau pahala dinamai ajru ataupun upah. Menurut pengertian syariah sendiri, al-ijarah merupakan urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti ataupun upah yang telah diketahui ataupun gaji tertentu. Kemudian seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk pun dinaiki. Pemilik yang menyewa, manfaatnya disebut sebagai muajir atau orang yang menyewa. Pihak lain yang memberikan sewa disebut mustajir ataupun orang yang menyewa atau penyewa. Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan mu'majur ataupun sewaan. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat tersebut adalah ajran atau ujron ataupun upah. Kemudian ada jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama ada ijarah ala al-manfi, merupakan ijarah yang objek akadnya adalah manfaat ataupun benda. Seperti contohnya menyewakan mobil ataupun kendaraan, menyewakan rumah dan lain-lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara. Jenis yang kedua ada ijarah ala al-amal ijarah. Merupakan ijarah yang objek akadnya adalah jasa ataupun pekerjaan. Contoh dari akad ini adalah penjahit ataupun jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lainnya. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syariah. Kemudian ada dasar syariah akad ijarah. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, yang artinya jika mereka menyusun atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Sedangkan dalam hadis, menurut hadis Ibnu Majah dan Ibnu Umar, beliau berkata, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Sementara dalam ijma sendiri, umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebagai manfaat bagi manusia. Kemudian ada perlakuan akuntansi PSAK 107 pada akad ijarah. Untuk akuntansi untuk pemberi sewa sendiri atau mujir, yang pertama ada biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud ataupun tidak berwujud diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehannya. Kemudian yang kedua ada penyusunan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusunkan atau diamortisasi, maka penyusutan ataupun amortisasi diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya ataupun umur ekonomisnya. Kemudian ada yang ketiga, ada pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir pelaporannya. Dan jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur secara besar yang dapat direalisasikan. Kemudian yang keempat ada biaya perolehan objek ijarah. Merupakan tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung ataupun dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Kemudian yang kelima ada perpindahan pemilihan objek. Yang keenam ada penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangannya
terkait dengan transaksi ijarah. Kemudian pelakuan akuntansi PSAK 107 pada akad ijarah dalam akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama ada beban sewa. Diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kemudian yang kedua ada biaya pemeliharaan objek ijarah. Yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian yang ketiga ada perpindahan kepemilikan. Yang keempat, jika suatu entitas ataupun penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Dan yang kelima ada pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangannya terkait dengan transaksi ijarah. Tentunya ada ilustrasi kasus dari akad ijarah ini. Misalkan si A ingin mencari rumah ataupun kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewa serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si A itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan terhadap si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan yang telah menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya. Kemudian si A juga mendapatkan manfaat, yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada. Sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A, bahwa selama 1 tahun ia tinggal di rumah yang disewakannya. Inilah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.